Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4, absen 22, SMA Negeri 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai buku fiksi dan dua contoh buku fiksi yang sudah saya baca. Selamat menonton! Buku fiksi. Apa sih pengertian dari buku fiksi itu? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi sang penulis. Contoh buku fiksi adalah novel, cerpen, hikayat, komik, dan lain-lain. Struktur dari buku fiksi. Terdapat 6 struktur dari buku fiksi, antara lain 1. Abstrak. Bagian ini bersifat opsional dan juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. 2. Orientasi. Berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat, latar belakang dalam cerita, dan menjadi bagian awal dari cerita fiksi. Ketiga, komplikasi. Pada bagian ini muncul suatu permasalahan dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Keempat, evaluasi. Bagian pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh namun belum berakhir. Kelima, resolusi. Merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dan masalah terselesaikan, entah berakhir baik atau buruk. Terakhir, koda atau reorientasi. Merupakan akhir cerita yang bersifat opsional, yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat atau pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani. Ciri-ciri buku fiksi. 1. Bersifat rekaan atau imajinasi. 2. Menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. 3. Tidak mempunyai sistematika yang baku. 4. Memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. 5. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca buku. 6. Memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kaidah kebahasaan dalam buku fiksi. 1. Menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. 2. Menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. 3. Menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. 4. Menggunakan kata konotatif atau kiasan. 5. Menggunakan kata ganti orang, baik orang pertama atau ketiga. Contoh buku fiksi. Buku pertama, novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville. Buku kedua, novel Lockwood & Co. The Screaming Staircase. Identitas buku pertama. Judul bukunya Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville. Pengarang Sir Arthur Conan Doyle. Penerbit Visi Media. Kota terbit DKI Jakarta. Tahun terbit 2013. Jumlah halaman 12 halaman pembuka ditambah 340 halaman isi. Isi ringkasan. Semua bermula dengan kunjungan Dr. James Mortimer ke Baker Street untuk meminta bantuan Sherlock Holmes dan Dr. Watson terkait kedatangan Sir Henry Baskerville, satu-satunya ahli waris mendiang Sir Charles Baskerville, sahabatnya yang meninggal karena serangan jantung di rawa-rawa. Namun, di dekat mayatnya ditemukan jejak kaki anjing raksasa yang dikaitkan Dr. James Mortimer dengan manuskrip kuno keluarga Baskerville mengenai leluhur mereka, Hugo Baskerville, yang mati diterkam oleh seekor makhluk yang dipercaya sebagai anjing neraka. Keesokan harinya, Dr. James Mortimer mengajak Sir Henry ke Baker Street untuk menceritakan sepatunya yang hilang dan dirinya yang mendapat surat ancaman di hotelnya yang berisi pesan agar ia menjauhi rawa-rawa Devonshire. Setelahnya, Sherlock Holmes dan Dr. Watson terlibat adegan kejar-kejaran dengan seorang pria misterius yang mengikuti Sir Henry dengan niatan buruk.
Holmes menyarankan agar Sir Henry pulang ke Baskerville Hall ditemani oleh Dr. Watson untuk menjaga keamanannya. Di sana, Dr. Watson mendapat kabar mengenai kaburnya seorang narapidana bernama Sheldon dari penjara Princeton. Ia bertemu dengan Barrymore dan istrinya yang menjadi pelayan di Baskerville Hall. Ia juga bertemu dengan Mr. Franklin Stapleton dari Merripit House dan adiknya Beryl Stapleton yang ditaksir oleh Sir Henry. Beberapa hari kemudian, Dr. Watson berhasil menangkap basah Barrymore dan istrinya yang ternyata berinteraksi dengan narapidana Sheldon yang tengah bersembunyi di rumah manusia Neolitik melalui kode lilin. Di rawa-rawa, Dr. Watson melihat sosok misterius dan sebanyak 2 kali sudah mendengar suara lolongan anjing neraka. Dr. Watson juga menulis surat pada Sherlock Holmes mengenai kondisi Devonshire, keengganan Stapleton melihat hubungan Sir Henry dan Beryl Stapleton, dan kebenaran yang ia temukan tentang Laura Lyons, wanita yang mengadakan janji temu di rawa-rawa dengan mendiang Sir Charles pada malam kematiannya untuk meminjam uang, namun berakhir tidak datang. Saat menemani Mr. Franklin melihat rawa-rawa dengan teleskopnya, Dr. Watson melihat sosok anak kecil yang mengantarkan makanan ke rumah manusia Neolitik di rawa-rawa. Ia bergegas ke sana dan menemukan bahwa sosok misterius yang dilayani anak kecil itu adalah Sherlock Holmes sendiri. Holmes mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Sir Charles adalah Stapleton, si mantan kepala sekolah yang berusaha membangkitkan legenda anjing keluarga Baskerville dengan melepas anjing besar miliknya ke Sir Charles. Pria itu juga mengatakan bahwa Beryl Stapleton sebenarnya adalah istrinya. Setelah mereka bercakap-cakap, mereka mendengar suara lolongan anjing dan menemukan Sheldon yang sudah tidak bernyawa. Stapleton yang awalnya mengira bahwa Sheldon adalah Sir Henry karena memakai baju lamanya berpura-pura terkejut. Holmes dan Dr. Watson kembali ke London untuk mengelabui Stapleton dan Sir Henry. Mereka bertemu Laura Lyons yang sudah diperalat oleh Stapleton untuk mengirim surat pada Sir Charles, dan terkuaklah kebenaran bahwa memang Stapleton yang mengusulkan Laura Lyons untuk meminjam uang pada Sir Charles pada proses perceraiannya, dan tidak jadi menemui pria itu pada malam kematiannya. Pada malam hari itu juga, Holmes dan Dr. Watson membawa Inspektur Lestrade dari Scotland Yard untuk mengawasi rumah Stapleton, di mana Sir Henry kala itu tengah mengunjungi Merripit House. Holmes berhasil melindungi Sir Henry dari serangan anjing neraka Stapleton, yang ternyata merupakan campuran antara 2 ras anjing. Dr. Watson sendiri berhasil melepaskan Beryl Stapleton yang disekap oleh Stapleton, yang melarikan diri ke tambang timah di Grimpen Mire. Keesokan paginya, Holmes menemukan tanda-tanda bahwa Stapleton tidak berhasil keluar dari Grimpen Mire dan jasadnya terkubur di suatu tempat di rawa hisap tersebut. Beberapa hari setelahnya, Dr. James Mortimer datang bersama Sir Henry Baskerville untuk meminta keterangan pada Holmes terkait jati diri dan rencana busuk milik Stapleton. Holmes percaya bahwa Stapleton adalah keturunan langsung dari Hugo Baskerville dan putra dari adik Sir Charles, Roger Baskerville. Saat masih menjadi seorang kepala sekolah swasta, namanya adalah Van der Leur. Namun, ia mengubah namanya menjadi Stapleton ketika sekolah itu ditutup. Alasan ia membunuh Sir Charles adalah untuk menguasai harta warisan. Ia memanfaatkan Laura Lyons dan Beryl Stapleton untuk menutupi kejahatannya. Sayangnya, Beryl memutuskan untuk memperingati Sir Henry. Beryl jugalah yang mengirimkan surat berisi potongan kata koran ke Hotel Northumberland. Stapleton mengikuti Sir Henry di London untuk mencoba mencelakainya, namun gagal. Dengan rencana yang matang, Stapleton akhirnya berusaha kembali membangunkan legenda anjing terkutuk keluarga Baskerville untuk menjadikannya sebagai pengalihan, tanpa tahu bahwa lawan yang akan ia hadapi adalah Sherlock Holmes. Tujuan penulisan.
Pada dasarnya, buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville ditujukan untuk menghibur penggemar setia karangan Sir Arthur Conan Doyle yang selalu menanti-nanti petualangan Sherlock Holmes setelah Doyle memutuskan untuk mematikan tokoh Sherlock Holmes dalam cerita The Final Problem yang terbit pada tahun 1893. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville ditujukan tidak hanya kepada para penggemar berat Sherlock Holmes, namun juga kepada para pembaca lainnya yang menyukai novel misteri yang menginginkan sebuah alur cerita di mana pikiran seorang detektif yang rasional harus melawan kasus bernuansa paranormal yang awalnya tidak dapat dijelaskan secara logika. Aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam alur cerita buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville terkesan formal dan menggunakan kata-kata yang baku. Bahasa yang digunakan juga berupa bahasa kiasan atau konotatif. Penyampaian narasi dalam alur cerita, baik itu mendeskripsikan seseorang maupun penggambaran latar, menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Dr. Watson. Dr. Watson merupakan sahabat sekaligus rekan kerja dari Sherlock Holmes. Alur cerita digambarkan dengan bahasa yang baik dan berpengaruh besar dalam memberikan imajinasi atau penggambaran suasana saat membaca buku. Kelebihan dan kelemahan buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville. Kelebihan, tema yang menarik. Novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville mengangkat tema yang menarik, di mana logika dan deduksi seorang detektif harus menghadapi sebuah kasus yang kental akan kutukan dan makhluk gaib yang sangat berbanding terbalik dengan hal rasional pada umumnya. Dengan mengungkit kisah kuno dari sebuah keluarga bangsawan dicampur dengan latar rawa-rawa yang misterius dan menyimpan banyak rahasia, Sir Arthur Conan Doyle sukses menarik para penggemar setianya untuk kembali tenggelam dalam salah satu novel terbaik Sherlock Holmes sepanjang masa. Kedua, pendeskripsian yang detail akan penggambaran tokoh maupun tempat. Dalam novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville, penyajian akan pendeskripsian latar tempat maupun tokoh-tokoh yang muncul di dalamnya disajikan dari sudut pandang orang pertama, yaitu Dr. Watson, dengan detail dan rapi, sehingga dapat mengemas novel menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat membangun cerita. Ketiga, alur cerita yang penuh dengan misteri. Dalam setiap bab pada novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville ini, terdapat misteri yang semakin lama semakin bertambah dan membuat para penggemar awalnya bingung dengan kebenaran di balik kasus maupun dalang yang bekerja di baliknya. Namun, cara penulisan Sir Arthur Conan Doyle ini justru membuat suasana dalam novel semakin mencekam dan terasa sangat horor. Di dalam cerita, kita diajak untuk juga ikut merasa waspada sama seperti Dr. Watson yang harus selalu berhati-hati semenjak kedatangannya di Baskerville Hall dan harus memikirkan makna dari setiap kejadian aneh serta petunjuk yang terjadi di sekitarnya. Kelemahan 1. Penggunaan kata dan tanda baca yang tidak tepat. Dalam buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville, sayangnya masih ditemukan penggunaan kata dan tanda baca yang kurang tepat di dalamnya. Kedua, bagian evaluasi yang terlalu cepat. Bagian penyelesaian masalah dalam novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville tergolong cepat, dengan ditandai penyelesaian kasus yang hanya ada pada bab terakhir, yaitu bab 15, mengingat kembali. Akan tetapi, mungkin ini juga adalah cara Sir Arthur Conan Doyle menutup cerita dengan sifat Sherlock Holmes yang diungkapkan oleh sahabatnya Dr. Watson pada kutipan novel halaman 299, yang suka mengejutkan orang dengan deduksinya. Terakhir, kualitas kertas yang kurang bagus. Sampul buku novel Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville, meskipun memiliki ilustrasi yang menarik, namun kertasnya berkualitas kurang bagus dan lama, sehingga mudah menguning. Kertas yang digunakan juga bisa sobek dengan mudah apabila terkena air dan gampang lecet. Kesimpulannya, buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville cocok untuk dibaca oleh para penggemar Sherlock Holmes dan juga dibaca bagi mereka yang baru tertarik dengan novel bergenre misteri, karena tidak seberat karya penulis misteri lainnya seperti Stephen King ataupun J.K. Rowling.
Menurut saya, buku Sherlock Holmes dan Anjing Kutukan Keluarga Baskerville adalah salah satu dari novel detektif terbaik yang pernah saya baca. Sir Arthur sukses menciptakan buku misteri dengan tokoh yang tidak mudah dilupakan dan memiliki kekhasannya sendiri, yaitu Sherlock Holmes, sehingga membuat para pembaca semakin tenggelam dalam alurnya, dan berhasil membuat buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville menjadi satu dari 100 novel terbaik sepanjang masa, sebagaimana yang dikatakan oleh British Crime Writer Association. Identitas buku kedua. Judul buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase. Pengarang Jonathan Stroud. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota terbit DKI Jakarta. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 424 halaman. Isi ringkasan. Musibah kebakaran terjadi sewaktu Anthony Lockwood dan Lucy Carlyle dari agensi pembasmi hantu Lockwood & Co. berusaha menangkap hantu di rumah seorang klien bernama Mrs. Hope. Meskipun akhirnya mereka berhasil menemukan dan menetralisir sumber si hantu yang menjadi penyebab kematian dari Mr. Hope. Keesokan harinya, Mrs. Hope marah dan menuntut ganti rugi 60.000 pounds karena rumahnya ludes dilalap api. Lucy merasa bersalah karenanya. Andai saja ia mengambil keputusan untuk membiarkan gadis hantu pergi dan mereka membawa rantai besi. Sementara itu, Lockwood harus diamankan oleh DEPRAK atau Departemen Riset dan Kendali Cenayang untuk dimintai keterangan. Implikasinya, Lockwood & Co. terancam dicabut izinnya jika dalam 4 minggu tak mampu membayar uang ganti rugi. Saat Lucy bangun tidur di hari berikutnya, dirinya dikejutkan oleh kemunculan gadis hantu. Bagaimana bisa kediaman Lockwood & Co. yang berpengamanan ketat dikunjungi pengunjung? Rupanya, Lucy membawa artefak fiskis berupa kalung liontik milik si gadis hantu, dan tidak memberitahu Lockwood. Sejak kejadian itu, mereka mencari dan menemukan informasi menarik tentang si gadis hantu. Lucy, melalui kemampuan membaca emosi masa lalu, berhasil mengetahui bahwa pemberi liontinlah yang membunuh gadis hantu tersebut. Sementara itu, George Cabin menemukan arsip koran yang menyatakan bahwa identitas si gadis hantu adalah Annabelle Ward, yang menghilang 50 tahun yang lalu. Namun sayangnya, ada seorang penyusup yang berusaha merebut liontin tersebut dari tangan mereka, yang mereka kira adalah kaki tangan dari Hugo Black, tersangka pembunuhan Annabelle Ward. Berkat artikel The Times yang berjudul "Ditemukan setelah 50 tahun, keberhasilan penemuan jasad korban pembunuhan oleh agensi Lockwood & Co., agensi mendapat publisitas yang baik. Mr. John Fairfax, pimpinan Fairfax Iron, tertarik menyewa jasa agensi Lockwood & Co. untuk mengusir hantu di rumahnya di Kombukarry Hall yang mempunyai kisah hantu kamar merah dan undakan menjerit. Sebagai gantinya, ia akan membayar uang ganti rugi yang ditanggung Lockwood & Co. dan bersedia membayar lebih apabila sumbernya ditemukan. Sesampainya di Kombukarry Hall, kedatangan mereka bertiga disambut oleh Fairfax. Ia menceritakan banyak hal, mulai dari sekelompok biarawan penyembah kegelapan yang mayatnya dilempar ke dalam sumur, undakan menjerit yang dipercaya dahulu bergenang darah tengkorak yang dibantai oleh duk merah, dan kamar merah yang memakan banyak korban, yaitu seorang penyelia agensi Vitus, seorang anak perempuan, dan agen anak laki-laki yang sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Saat Lockwood, Lucy, dan George memasuki kamar merah, pintu tiba-tiba terbanting dan mereka tidak bisa keluar. Mereka mulai mengalami gangguan dari para pengunjung yang mematikan, namun berhasil kabur ke sebuah lorong rahasia yang ada di kamar merah. Saat menuruni tangga, mereka bertemu dengan tengkorak dan arwah anak laki-laki Vitus. Tangga yang mereka pijaki ternyata merupakan undakan menjerit sesungguhnya, dan di bawah tangga terdapat sumur yang menjadi sumber hantu para biarawan yang menarik pengunjung lainnya. Singkat kata, mereka berhasil menghancurkan sumber dengan menembakkan suar magnesium ke dalam sumur. Ternyata, Fairfax-lah yang menjebak mereka di kamar merah dan berusaha mencoba membunuh mereka. Saat mereka berhasil menemukan jalan keluar yang menembus ke gudang, Fairfax sudah menunggu mereka dan menodongkan senjatanya. Lockwood mengatakan bahwa Fairfax-lah yang sebenarnya membunuh Annabelle Ward. Saat masih muda, keduanya menjalin hubungan rahasia dan berada di satu klub teater yang sama. Ia terlibat pertengkaran dengan Annabelle Ward ketika melihatnya pulang dengan Hugo Black dan membunuhnya tanpa sengaja serta memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya.
Fairfax mengakui semua perkataan Lockwood dan mengancam menembak semua orang jika Lucy tidak mau menyerahkan liontin milik Annabel Ward yang menjadi bukti pembunuhannya. Lucy melepaskan liontin dari kotak perak, dan seketika arwah Annabel Ward muncul dan menyerang Fairfax. Inspektur Barnes datang tepat waktu berkat surat yang dikirimkan Lockwood padanya melalui supir taksi yang mereka tumpangi. Lockwood, Lucy, dan George dengan cepat ditangani medis. Sementara itu, jasad Fairfax yang terkena sentuhan hatu ditemukan di perpustakaan. Roh Annabel Ward tidak ditemukan di mana-mana. Para penyelia dari agensi Vitus maupun Rothwell menemukan tulang belulang para biarawan di sumur dan berhasil diamankan. Liontin Annabel Ward juga diamankan untuk dihancurkan. Seminggu setelah kembali ke London, petualangan Lockwood & Co. diberitakan di koran The Times dan menuai popularitas yang tinggi. Lockwood, Lucy, dan George merayakan kemenangan mereka dengan pesta kecil-kecilan di Fort Run Row nomor 35, rumah mereka. Lockwood dan Lucy nyaris tertawa ketika tahu bahwa George lah yang mencuri Google milik Fairfax yang dicari oleh Inspektur Barnes. Mereka berhasil membayar uang denda tuntutan Mrs. Hope dan memecahkan kasus undakan menjerit. Hantu Annabel Ward berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dan keadilan kembali berhasil ditegakkan. Tujuan penulisan. Pada dasarnya, buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase ditulis oleh Jonathan Stroud untuk menghibur para penggemar buku misteri horor. Buku ini ditujukan bagi mereka yang menginginkan untuk membaca buku bertema hantu dengan tambahan misteri serta konspirasi dengan para tokoh utama yang lucu dan sarkastik. Bagi para penggemar misteri yang ingin terhibur atau mengisi waktu luang dengan membaca alur yang penuh ketegangan, rasa mencekam, namun diselingi komedi yang bermutu dan membuat tertawa, maka Lockwood & Co. The Screaming Staircase adalah jawabannya. Aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam alur cerita buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase menggunakan bahasa yang tidak baku dan menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Jonathan Stroud menulis buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase dengan gaya bahasanya yang khas, yaitu terperinci, menegangkan, namun tidak lupa dengan sisipan komedi dan perkataan sarkas setiap tokohnya. Kelebihan dan kelemahan buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase. Kelebihan 1. Tema yang unik. Novel Lockwood & Co. The Screaming Staircase mengangkat tema yang unik dan jarang ada di kalangan novel misteri horor pada umumnya. Berlatarkan London yang selama 50 tahun terserang oleh wabah hantu, Jonathan Stroud mengajak penggemar untuk melihat kehidupan di Inggris yang dilanda ketakutan setiap malamnya, dengan hantu yang berkeliaran bebas dan aksi para agen pembasmi hantu yang rata-rata baru berumur 8-15 tahun, dengan bakat spesial mereka berusaha mencegah para hantu menyakiti penduduk Inggris. Kedua, pembawaan tokoh utama yang memuaskan pembaca. Kisah novel Lockwood & Co. The Screaming Staircase berpusat pada 3 tokoh remaja yang menjalankan sebuah agensi pembasmi hantu independen, yaitu Anthony Lockwood, Lucy Carlyle, dan George Savage. Ketiganya memiliki kelebihan yang berbeda dan kelemahan yang juga berbeda pula. Dalam novel, kerap kali mereka sering bertengkar, namun malah menjadi titik ukur akan perubahan karakter mereka seiring waktu, dan bagaimana kerjasama mereka terlihat semakin membaik dalam memecahkan sebuah kasus. Jonathan Stroud berhasil memberikan kekhasan masing-masing pada tokoh-tokoh ceritanya, sehingga membuat alur novelnya terkesan semakin hidup. Ketiga, alur menegangkan dengan sisipan komedi dan sarkasme yang khas. Novel Lockwood & Co. and The Screaming Staircase memiliki alur yang menegangkan di setiap babnya, dengan kejutan di sana-sini. Namun, tetap saja dengan gaya bahasanya yang khas, yaitu sisipan komedi yang selalu sukses membuat penggemar buku tertawa, dan juga bumbu kalimat penuh sarkasme yang dikeluarkan oleh para tokohnya terhadap satu sama lain, entah saat santai atau menghadapi situasi genting yang mengancam nyawa. Namun, hal itu tidak pernah melunturkan suasana mencekam yang ada pada alur novel. Penggunaan kata dan tanda baca yang tidak tepat. Secara keseluruhan, Jonathan Stroud berhasil membuat novel Lockwood & Co. sebagai novel yang memuaskan bagi para penggemarnya. Namun sayangnya, masih ditemukan penggunaan kata dan tanda baca yang kurang tepat di dalamnya. Kedua, kualitas sampul dan kertas buku yang kurang kuat.
Sampul buku Lockwood & Co. meskipun memiliki ilustrasi yang menarik, namun kurang merekat kuat dengan isinya, sehingga bisa lepas begitu saja jika sudah lama dibolak-balik. Kertas yang digunakan juga bisa sobek dengan mudah apabila terkena air dan gampang lecet atau terlipat. Untuk cetakan ini juga terdapat kesalahan halaman. Halaman 377-378 diulang 2 kali, sementara halaman 379-380 hilang. Kesimpulannya, buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase adalah buku yang tepat bagi para remaja dan orang dewasa yang gemar membaca novel misteri horor dengan tema yang unik dan mendebarkan. Menurut saya, para pembaca dalam membaca buku Stroud seolah-olah ditarik ke dalam dunia imajinasinya yang menggambarkan Inggris dengan kehidupan baru mereka yang harus senantiasa mewaspadai hantu. Ada juga penciptaan agensi pembasmi hantu dan alat yang mereka gunakan, serta interaksi antar setiap tokoh yang memiliki ciri khas masing-masing dan membuat mereka terkesan benar-benar hidup. Kesimpulan dari 2 buku yang bisa saya dapatkan: akhir dan identifikasi perbedaan. Dalam segi bahasa yang digunakan dalam alur cerita buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville terkesan formal dan menggunakan kata-kata yang baku, meskipun terdapat makna konotatif. Sementara bahasa yang digunakan dalam alur cerita buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase menggunakan bahasa yang tidak baku dan menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Tema cerita: meskipun kedua buku sama-sama berlatarkan di Inggris dan mengangkat masalah gaib, keduanya memiliki tema yang sangat berbeda. Buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville lebih menonjolkan kasus yang terlihat horor dan tersirat akan masalah paranormal, namun mengedepankan untuk memecahkan kasus tersebut dengan logika yang nyata. Sementara untuk buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase memang didasarkan dengan hal-hal paranormal dan gaib yang menjadi sebuah kenormalan dalam latar cerita dan diselesaikan dengan cara yang mereka temukan dalam memberantas hantu. Kelebihan dan kelemahan: baik buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville dan buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bagi saya, buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville lebih banyak memiliki kesalahan ejaan atau tanda baca dibandingkan buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase. Resolusinya juga ditulis dengan kurang baik, tidak seperti buku Lockwood & Co. The Screaming Staircase yang mendetail di akhirnya. Akan tetapi, sampul buku Sherlock Holmes dan Anjing Iblis Keluarga Baskerville harus saya akui memang lebih awet dan tahan lama. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang baru saja saya bawakan dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.